Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di pembelajaran hadis ya. Di kelas 7 kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sabar dan syukur. Ya, silahkan sambil dibuka buku paket hadisnya di halaman 18 ya. Yang pertama tentang sabar dan syukur ya. Sabar dan syukur merupakan amalan hati yang nampak pengaruhnya di lisan dan juga di anggota badan ya. Tidak dikatakan bersabar orang yang mengeluh, dan tidak dikatakan bersyukur orang yang orang yang bermaksiat. Nah, itu ya. Dengan sabar dan syukur, seorang hamba kan bisa mencapai derajat tertinggi dan keberuntungan dengan ketinggian kedudukan di dunia maupun di akhirat. Dan banyak sekali digandengkan antara sabar dan syukur, kemudian syukur dengan sabar ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan juga banyak bersyukur. Di surat Quran surat Ibrahim ayat ke-5. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat ke-5 ya. Kemudian di sini sebelum nanti lanjut pembelajaran, Ustazah ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Siswa diharapkan memahami kedudukan sabar dan syukur ya. Kemudian merasakan keutamaan sabar dan syukur. Kemudian bersyukur kepada Allah dan merasakan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepadamu. Kemudian bersabar dalam menjalankan ketaatan dan terus-menerus di atas ketaatan. Yang terakhir adalah mengharap pahala atas musibah yang menimpa dirimu. Jadi nanti kalau misalnya dapat musibah itu ternyata jika kita bersabar kita akan mendapatkan pahala, seperti itu ya. Lanjut nggih. Nah, ini ya di pembahasan kedua atau bab 2, di situ ada kotak kosong, silahkan kalian tulis. Judulnya adalah sabar dan syukur ya. Nah, di sini ya, seandainya engkau memberi hadiah sebuah pena ya, pulpen kepada temanmu, kemudian dia gunakan pena itu untuk menulis tulisan yang jelek tentang dirimu. Nah, kalian ngasih pulpen, terus ternyata pulpennya digunakan untuk menulis tentang kejelekan kita ya. Terus digunakan untuk mencoret-coret kertas dan buku tulismu. Apa yang dilakukan oleh temanmu tersebut apakah termasuk bentuk bersyukur kepadamu atas hadiah yang telah kamu berikan kepadanya? Ayo, bersyukur nggak? Tidak ya, karena dibuat untuk kejelekan ya, dibuat untuk menulis kejelekan kamu, untuk mencoret-coret kertas ya, berarti dia tidak bersyukur ya. Apakah termasuk orang bersyukur orang yang banyak dosa dan bermaksiat sedangkan nikmat Allah telah diberikan kepadanya? Nah, ini perumpamaan seperti orang yang sering bermaksiat kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepadanya ya. Seperti bisa bernapas gratis ya setiap harinya, kemudian nikmat sehat ya, nikmat iman ya, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Nah, sungguh teladan kita Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak mengakui atas nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepadanya serta menggunakan nikmat tersebut untuk mencari keriduannya ya. Masya Allah ya, orang yang paling bersyukur itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini ada hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akunu abdan syakura." Ya. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat sampai bengkak kedua kakinya. Maka dikatakan kepada beliau, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ya. Kemudian beliau menjawab, apakah tidak boleh untuk aku menjadi hamba yang bersyukur ya? Masya Allah ya. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya ya sama Allah, tapi dia tetap melaksanakan sholat ya sampai kakinya bengkak ya. Masya Allah. Nah, beliau melakukan ini karena semata-mata ingin bersyukur kepada Allah ya. Masya Allah harusnya kita yang
tidak tahu, yang belum tahu apakah kita nanti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, apakah kita akan dimasukkan dalam surga, tapi begitu banyak kelalaian yang kita lakukan ya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Kemudian yang kedua ada hadis dari Suhaib Ar-Rumi ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Nah, ini ya sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya membawa kebaikan, dan hal itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila ia mendapat perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur ya. Maka itu kebaikan untuknya, dan apabila ia mendapat kejelekan, maka ia bersabar. Maka itu juga kebaikan untuknya ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5409 dan Muslim nomor 2064 ya. Nah, di sini ada kosakata ya. Nah, silahkan kalian tulis ya. Di situ kan gak ada isinya, silahkan kalian tulis ya. Berdiri di waktu malam untuk mengerjakan sholat. La yakumu liusolli ya. Yakumu liusolli ya. Kemudian bengkak kedua kakinya, qadamahu ya. Memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepadaku dengan menambah ketaatan. Abdan syakuron ya, hamba yang bersyukur ya. Kemudian keadaan seorang mukmin, li amril mukminin. Kemudian kenikmatan dan rezeki, asobathu sarra'u ya. Kemudian yang terakhir musibah berupa kefakiran atau penyakit, asobathu darra'u ya. Silahkan kalian tulis nggih di buku paketnya kosakatanya ya. Kemudian di situ ada makna syukur ya. Syukur adalah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah dan memuji Allah atasnya serta menggunakan nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian di situ ada makna dan bimbingan hadis ya. Makna dan faidah hadisnya ya. Yang pertama adalah perhatikan badanmu dan sebutkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, silahkan ditulis ya. Allah memberikan mata untuk dapat melihat indahnya ciptaan Allah ya. Nah, itu ya salah satunya. Kemudian kedua, Allah memberikan hidung untuk dapat menghirup udara segar setiap hari secara cuma-cuma atau secara gratis ya. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Kemudian kedua, perhatikan keadaan di sekelilingmu dan sebutkan sebagai nikmat yang Allah berikan kepadamu. Yang pertama, Allah memberikan kita keluarga dan tetangga ya untuk bisa bermuamalah dengan baik ya. Karena kalau kita adalah makhluk sosial ya yang membutuhkan orang lain. Nah, jadi kalau kita hidup sendiri itu tidak akan bisa ya. Makanya itu adalah salah satu nikmat dari Allah ya. Kemudian Allah menumbuhkan tanaman ya untuk bisa kita nikmati ya. Dan juga bisa memberikan udara segar di sekitar kita ya. Itu adalah salah satu nikmat di sekitar kita ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan menambahnya dan melanggengkan nikmat tersebut ya. Jadi kita harus bersyukur atas segala nikmat dari Allah ya. Karena jika tidak bersyukur, maka nikmatnya akan menghilang ya dan menghancurkan nikmat tersebut ya. Auzubillah min dzalik. Makanya kita harus bisa menjadi hamba yang bersyukur. Nah, di situ ada firman Allah, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahnya, dan jika kamu mengingkarinya maka sungguh azabnya Allah sangat pedih ya. Di Quran surat Ibrahim ayat ke-7 nggih. Kemudian di situ juga ada hakikat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang mengharuskan untuk yang pertama mengakui dengan hatimu bahwa semua nikmat berasal dari Allah Ta'ala. Kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan lisanmu ya, dengan memuji Allah Ta'ala atas nikmatnya ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin ya, seperti itu ya. Kemudian engkau menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Nah, jika mendapatkan nikmat digunakan untuk hal yang bermanfaat ya, nggak boleh
untuk hal yang tidak bermanfaat, seperti itu. Kemudian yang kelima, teladan kita Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling bersyukur ya. Ketika Allah memberikan nikmat berupa pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, maka beliau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Beliau sampai berdiri sholat malam ya, sampai kakinya tadi bengkak ya, karena saking lamanya beliau berdiri ya. Nah, kemudian yang keenam adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam menaati dan beribadah kepadanya ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian di situ ada ya tentang pikirkanlah ya, an Urwata binil Mughirati an abihi qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li angzi khuffaihi faqala da huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima ya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah tadi ya, sama ya. Aku pernah berpergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun turun untuk melepas kedua khuf beliau ya. Beliau pun berkata, biarkan keduanya karena aku memakainya dalam keadaan suci. Maka beliau mengusap kedua khufnya ya. Nah, di situ sikap Al-Mughirah radhiyallahu anhu tersebut menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kepeduliannya kepada Rasulullah ya. Kemudian nah, di situ ada praktek dan perilaku keseharian ya. Ustazah mau setelah pembelajaran ini kalian bisa mempraktekannya ya. Kalian harus selalu bersyukur kepada Allah atas keselamatan anggota badannya ya. Nah, maka aku tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya ya. Jadi kalian sudah diberikan anggota badan yang sempurna, silahkan kalian bisa memanfaatkannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai wujud syukur atas kenikmatan yang telah diberikan padaku ya. Menjaga ibadahnya terutama sholat 5 waktunya ya, jangan sampai ada yang bolong ya. Kemudian yang ketiga, memuji Allah ketika mendapatkan kebaikan ya. Kemudian membiasakan untuk bersabar ketika mendapat musibah ya, agar musibahnya cepat berlalu ya. Kemudian kalau dikasih kenikmatan harus bersyukur ya, agar tadi ya kenikmatannya langgeng ya, tidak diambil lagi oleh Allah, seperti itu ya. Kemudian di sini bersabar atas ketentuan Allah itu adalah wajib ya. Seperti di sini dalam hadis, ya Allah dengan ilmumu terhadap yang gaib dan penciptaanmu atas seluruh makhluknya ya. Seperti itu nggih. Nah, alhamdulillah nggih, pelajaran hadis selesai. Nanti Ustazah akan kasih tugasnya di Google Form ya. Barakallahu fikunna. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa dipahami ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kalian dalam menuntut ilmu ya, terutama ilmu-ilmu syar'i ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa bermanfaat ya. Jika ada yang kurang paham silahkan boleh tanyakan ke Ustazah nggih. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.